Saat pengemudi memasangkan sabuk pengaman untuk nyonya rumah, manfaatkan kesempatan ini untuk mencium bibir sang nyonya. Detik berikutnya, tiba-tiba suami Amy masuk ke dalam mobil. Kedua orang yang panik itu segera menghentikan aktivitasnya. Amy segera merias wajah untuk menyembunyikan kegugupannya. Sopir dengan tenang menyeka sisa lipstik di bibirnya. Melihat tingkah istri dan supirnya, Da Zuang dengan cepat menyadari apa yang mereka sembunyikan. Oke, lihat ini ya, kamu mengecat bibirmu seperti permen Yupi. Meskipun dia tahu persis apa yang terjadi, tapi Da Zuang tidak langsung membeberkannya. Karena dibandingkan dengan rahasiaku sendiri, kelakuan istri saya tidak ada apa-apanya. Jadi aku pura-pura tidak peduli. Minta pengemudi untuk segera pulang. Amy merasa gelisah di dalam hatinya pada malam hari. Cuci diri Anda dengan hati-hati. Saya ingin melayani suami saya dengan baik. Untuk menebus kesalahan batinnya. Tapi tidak ada yang bisa membangunkan orang yang berpura-pura tidur. Meski kamu tidak mengantuk, Da Zuang juga tidak mau melayani istrinya. Tepat ketika Amy sedang duduk di samping tempat tidur sambil merajuk. Sebuah tangan dengan lembut memegangnya. Setelah melihat wajah tampan sang pengemudi dengan jelas, tiba-tiba jantung Amy terasa sesak. Saat pengemudi menginginkan bibir merah menyala itu lagi, Amy langsung menghindar. Suamiku ada di sini. Dia tidak ingin membuat dirinya bersalah. Namun pengemudinya tidak berniat berhenti. Terus colek hidungmu, menikmati keharuman Amy secara intim. Namun, yang tidak terduga adalah itu. Ini sebenarnya adalah mimpi malam musim semi Amy. Amy benar-benar tidak percaya. Bagaimana saya bisa bermimpi sedemikian rupa sehingga saya merasa kasihan pada suami saya. Hal ini membuatnya merasa sangat bersalah. Namun, mental Amy tergelincir. Menghadapi skandal besar yang dilakukan Da Zuang, tidak layak disebutkan sama sekali. Keesokan harinya, Da Zuang berdandan rapi di depan cermin. Dia memberitahu istrinya bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari. Amy ingin ikut. Jaga baik-baik makanan, pakaian, perumahan dan transportasi suaminya. Tetapi Da Zuang berkata bahwa setiap orang yang ditemuinya dalam perjalanan bisnis ini adalah orang yang sama. Adalah pelanggan kelas atas. Sangat tidak pantas untuk diikuti oleh Amy. Namun itu hanya akal-akalan dia. Mereka sering berusaha menutupi ketidaksukaan batin mereka. Setelah merasa jijik, Anda butuh kesegaran. Dan perjalanan bisnis nominal ini. Untuk tujuan inilah saya pergi. Kamu sudah tua dan harus beristirahat. Da Zuang tidak secara langsung mengatakan bahwa Amy sudah tua dan kuning. Tapi bagaimana mungkin Amy yang sensitif tidak merasakannya? Untuk menghilangkan kesedihan di hatiku, dia diam-diam pergi keluar untuk mencari udara segar. Tapi begitu saya melihat ke atas, saya melihat pengemudi di depan pintu. Hal ini membuatnya agak gelisah. Sopir itu juga menyadari ketidakbahagiaannya. Aku mengacak-acak rambutnya untuk menghiburnya. Tapi dia diusir oleh Amy dengan acuh tak acuh. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku hanya ingin membuatmu bahagia. Apa yang membuatmu jadi aku menginginkan hal itu menyebabkan wanita menyukaimu? Harus selalu tersenyum menghadapi belayan pengemudi. Amy menunjukkan perlawanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dari hati, dia masih sangat setia kepada suaminya. Namun sang sopir terus-terusan memaksa Amy. Supir itu mengungkapkan rahasia mengejutkan kepadanya. Tentang pemahaman Da Zuang, istri tidak sebaik supirnya. Jika Amy ingin tahu yang sebenarnya, Anda dapat mengajaknya mencari tahu hari ini. Sambil berkata begitu, biarkan Amy bersembunyi di bagasi. Meski semuanya berat, tapi Amy masih mengalami kesalahan yang aneh. Tutup saja bagasinya. Da Zuang keluar dengan tergesa-gesa. Agar tidak membuat Amy marah, sopir segera meminjam koper dan meminta untuk memuatnya sendiri. Pada saat ini, Amy memulai perjalanan untuk mencari kebenaran. Apakah kita akan ke bandara? Tapi kita harus berhenti. Sopirnya benar. Mari kita lihat cara menangkapnya sekarang. Turun dari bus Da Zuang. Saya tidak sabar untuk berbicara dengan seorang wanita berbaju merah. King, aku. Bangunlah tepat ketika mereka merasa tidak ada orang lain di sekitar. Sopir dengan tenang membuka bagasi. Saat aku melihat Amy, ekspresi kedua orang itu tertegun sejenak. Ini perjalanan bisnismu. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sengaja mengikutimu. Bagaimana aku bisa menangkap detektifmu yang tak tahu malu itu? Ternyata kamu brengsek. Membuka mataku. Saat itulah Da Zuang bereaksi. Ini semua dilakukan oleh pengemudi. Dia akan melangkah maju dan memberi pelajaran kepada pengemudi. Namun dihentikan oleh Amy. Dia memberitahu Da Zuang semua yang dia miliki sekarang. Mereka semua bergantung pada ayah mereka. Dia tidak akan punya apa-apa setelah perceraian.
Lalu dia melemparkan cincin kawin itu ke tanah. Sekarang keluar dari sini. Dan bawalah gadis rendahan ini. Setelah itu, Amy berbalik dan pergi. Ini mobilku oke. Tidak lagi bisa dibandingkan dengan kekotoran Dazuang. Kejujuran dan ketulusan pengemudi. Itulah yang sangat dibutuhkan Amy. Dari sekarang, mereka akan memulai perjalanan cinta yang indah. Bunga pernikahan disiram kejujuran dan keikhlasan. Hanya dengan begitu warna-warna paling cemerlang dapat mekar di bawah sinar matahari. Biarkan semuanya berjalan dengan baik. Saya berharap Anda bahagia dan hangat. Damai seumur hidupku.